Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Widianingrum, nomor induk mahasiswa 203200255 dengan rekan saya Yuliana Sasmita Dewi dengan nomor induk mahasiswa 203200261 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama ada pengertian prinsip-prinsip pembelajaran. Kata prinsip berasal dari bahasa Latin yang berarti asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dasar prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Jadi, prinsip dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar pokok berpikir, berpijak, atau bertindak. Contohnya, komitmen dalam mengambil keputusan, sedangkan pengertian pembelajaran adalah suatu aktivitas atau suatu proses mengajar dan belajar. Yang pertama ada prinsip kesiapan atau readiness. Yang dimaksud dengan kesiapan ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Berkenaan dengan hal itu, terdapat berbagai macam taraf kesiapan belajar untuk suatu tugas khusus. Seseorang peserta didik yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan atau malah putus asa. Yang termasuk kesiapan ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, intelijensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua ada prinsip motivasi atau motivation. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu dan memelihara kesungguhannya. Secara alami, anak-anak selalu ingin tahu dan melakukan kegiatan penjajakan dalam lingkungannya. Rasa ingin tahu ini seyogyanya didorong dan bukan dihambat dan memberikan aturan yang sama untuk semua anak. Yang ketiga ada prinsip persepsi dan keaktifan. Persepsi ini interpretasi tentang situasi yang hidup setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu seseorang. Guru akan dapat memahami peserta didiknya lebih baik bila ia peka terhadap bagaimana cara seseorang melihat suatu situasi tertentu. Yang keempat ada prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didik. Prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Dan yang kelima, prinsip perbedaan individual. Proses pengajaran seyogianya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkatan sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik. Karena itu, seseorang perlu memperhatikan latar belakang, emosi, dorongan, dan kemampuan individu yang menyesuaikan materi pelajaran dan tugas-tugas belajar pada aspek tersebut. Yang keenam, prinsip transfer, retensi, dan tantangan. Pernyataan Kuan-Su ini senada dengan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran yang berupa tantangan, karena peserta didik tidak merasa tertantang bila hanya sekedar disuapi sehingga dirinya tinggal menelan apa yang diberikan oleh guru. Sebab tanpa tantangan peserta didik merasa bodoh dan kurang kreatif sehingga tidak berkesan materi yang akan diterimanya. Dan yang ketujuh, prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan atau penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembukaan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru. Berpikir, menalar, dan menilai berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Dan yang kedelapan, belajar afektif. Proses belajar afektif, seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai, emosi, dorongan, minat, dan sikap. Dan yang kesembilan, proses belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan fisik. Dan yang kesepuluh, prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan yang barangkali paling tua seperti yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Menurut teori ini bahwa belajar adalah melatih daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya mengamat, menangkap, mengingat, menghayal, dan merasakan, dan berpikir, dan sebagainya. Dan implikasi bagi peserta didik. Implikasi
dari prinsip-prinsip belajar bagi peserta didik merupakan perilaku-perilaku yang seharusnya dengan penuh kesadaran dilakukan oleh peserta didik dalam kegiatan belajar agar proses pembelajaran benar-benar dapat membuahkan hasil yang diharapkan. Sebagai implikasi dari prinsip tantangan bagi peserta didik, tuntunan untuk memiliki kesadaran pada diri peserta didik bahwa akan adanya kebutuhan untuk memperoleh, memproses, dan mengolah pesan. Peserta didik juga harus memiliki keingintahuan yang besar terhadap sesuatu yang dihadapinya. Adapun bentuk perilaku yang merupakan implikasi prinsip tantangan ini adalah melakukan eksperimen, melaksanakan tugas terbimbing ataupun mandiri, atau mencari pemecahan suatu masalah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.